Terlebih lagi, amal-amal sunnah ini juga akan mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, misal, maka tidak kita samakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Kalau Allah sudah mencintai kita, berarti semuanya Allah akan kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kembali saya ingatkan, mungkin sebagian orang pada saat mendengar sholat sunnah atau puasa sunnah atau ibadah sunnah, mungkin mereka selalu menganggap persepsinya, oh sunnah, seakan-akan sunnah itu tidak penting atau mungkin memiliki kedudukan yang kurang di mata dia. Padahal sebenarnya sunnah ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Dia juga bagian daripada syariat. Sunnah itu ibaratnya kalau orang bekerja adalah prestasi-prestasi tambahan. Orang yang lembur, mereka akan mendapatkan tambahan jabatan, misalnya gaji atau bonus, ya. Dan sangat rugi kalau seandainya orang tidak menginginkan ini, walaupun dia tidak berdosa. Misal ada orang yang tidak mau sholat malam, tidak mau sholat duha, tidak mau menjaga sholat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah misalnya, atau sholat wudu, sholat taubat, dia tidak berdosa. Tetapi sangat banyak keutamaan yang hilang dari dia. Sudah pernah kita sampaikan, salah satu manfaat sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah adalah dia penyempurna dari amal wajib kita bila nanti pada hari kiamat ada kekurangan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, beruntunglah orang tersebut. Kalau dia rusak, maka rugilah dia. Dalam riwayat lain, amal-amal wajib itu, sholat wajib ini akan membantu amal-amal yang lain. Kalau dia baik dan sempurna. Dan kalau dia rusak, maka akan mengganggu amal yang lain. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, kalau seandainya solat wajib seorang hamba di hari kiamat, mungkin ada yang lalai, lupa wudu, intinya punya kekurangan. Maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, cobalah cek dan lihat amal sunnahnya, solat sunnahnya. Bila ada, maka akan disempurnakan kekurangan solat wajibnya. Dan kita tahu tentunya kalau amal wajib atau sholat wajib itu tersempurnakan, berarti secara otomatis kita akan lolos di timbangan amal dan berarti hadiahnya adalah surga. Berarti di sini besar sekali peran daripada sholat sunnah itu. Dan kata Nabi SAW, dan itu berlaku pada semua amal yang lainnya. Jadi sedekah akan menyempurnakan kekurangan zakat, puasa sunnah akan menyempurnakan puasa wajib, umroh akan menyempurnakan haji. Semua ini manfaatnya sangat besar. Dan kita usahakan menilai perbuatan seperti ini secara akumulatif. Maksudnya, mungkin kalau Bapak Ibu melihat, oh satu kali sholat sunnah. Contoh misalnya tadi ada sholat qabliyah dan ba'diyah duhur. Sudah kita pelajari di beberapa bab yang sebelumnya. Yang kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum dan sesudah duhur, maka Allah akan haramkan baginya api neraka. Mungkin pada saat orang meninggalkan sekali saja, oh tadi cuma sholat duhur saja atau kemarin hanya sholat duhur, tidak mengerjakan qobliyah dan ba'diyah. Dia mungkin berhitung-hitung, oh saya cuma kehilangan 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah. Dan angka 4 ini dikecilkan oleh dia. Padahal sebenarnya kalau kita akumulasi dalam 1 minggu misalnya. 1 minggu berarti ada 7 kali duhur. 7 dikali 4 rakaat qobliyah dan 4 rakaat ba'diyah. Berarti sudah lebih dari 50 rakaat lebih. Bagaimana kalau sebulan, bagaimana kalau setahun, bagaimana kalau sudah 10 tahun, si A misalnya mengerjakan sholat qabliyah dan ba'diyah duhur, dan si B tidak mengerjakannya. Berapa akumulasi ribuan pahala sholat yang kehilangan dari si B? Itu baru kita bicara satu jenis sholat qabliyah dan ba'diyah duhur. Bagaimana kalau seseorang itu memang lalai, dia tidak mau mengerjakan, maka dia kehilangan sholat sunnatul fajr, kehilangan sholat duha, kehilangan sholat qabliyah ba'diyah duhur, kehilangan sholat qabliyah asar yang kita pelajari pada pertemuan kita yang sebelumnya, kehilangan qabliyah dan ba'diyah serta maghrib dan isya.
belum kehilangan sholat tahajud dan witir misalnya, tahiyat masjid, taubat, wudu dan sekian banyak. Maka akumulasinya terlalu banyak. Akumulasi terlalu banyak. Karena memang kita ini hitungannya nanti akumulasi. Ya. Di hari kiamat nanti di timbangan amal adalah akumulasi semua perbuatan kita. Baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk gitu ya. Jadi sayang sekali. Akan sangat beda derajat dan balasan bagi orang yang sama umurnya, tapi yang satu rajin ibadah dan dikejar semuanya mau sunnah ataupun wajib, yang satu hanya pas-pasan dengan wajib saja. Tentu yang pertama jauh lebih besar pahalanya dan juga derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi amal-amal sunnah ini ya, juga akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Allah sudah mencintai kita, seperti apa sih kira-kira kalau rasionalnya ya, kalau ada seseorang yang kita cintai dari manusia atau manusia itu mencintai kita, seperti apa kira-kira interaksi kita dengan dia atau dia kepada kita? Saya yakin kalau kita mencintai seseorang, kita akan coba memenuhi kebutuhannya, kita akan selalu menjaga perasaannya, kita akan memberikan, kita akan menjauhi apa yang membuat dia tidak suka gitu ya. Jadi kita memenuhi kebutuhannya, kita menjaga apa yang dia tidak suka gitu ya. Dan kita harus selalu memberikan yang terbaik kepada dia. Misal, maka tidak kita samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kalau Allah sudah mencintai kita, berarti semuanya Allah akan kasih. Dan itu diraih dengan ibadah-ibadah sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjaga pendengaran dia gunakan untuk mendengar, penglihatan dia gunakan untuk melihat, tangan dia gunakan untuk menjamah, kaki dia gunakan untuk melangkah. Dan kalau dia memohon ampun kepadaku, aku ampuni. Kalau dia berdoa, maka aku akan kabulkan. Berarti kan ada efek-efek manfaat yang luar biasa dari amal sunnah. Rasionalnya, kalau kita sedang kerja di satu perusahaan, kemudian kita menjadi seorang staf yang sangat rajin. Semua pekerjaan kita kerjakan dengan baik yang merupakan standar atau SOP perusahaan. Namun ada pekerjaan-pekerjaan tambahan yang ditawarkan, boleh siapa saja yang mau ambil, siapa yang tidak juga bebas. Kemudian dia pun mengambilnya. Kira-kira seperti apa gambaran perusahaan kepada pegawai yang punya loyalitas seperti ini? Dia mau kerja lembur dengan pegawai yang tidak mau kerja lembur. Saya yakin kita sepakat, pimpinan perusahaan akan jauh lebih suka dengan pegawai yang punya loyalitas. Dia mau bekerja lembur, dia mau meluangkan waktu dan energinya ekstra gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih gambaran amal-amalan sunnah. Maka jangan dianggap remeh Bapak Ibu sekalian ya. Karena bab-bab seperti ini kadang-kadang kita membaca langsung yang paling pertama syaitan bisikan itu seakan-akan masa sih harus dibahas gitu kan. Atau ya udah saya sudah tahu sholat qobliyah asar atau sholat qobliyah dan ba'diyah maghrib seperti yang akan kita bahas sebentar lagi, atau duhur atau subuh dan seterusnya. Padahal sebenarnya ini adalah memang amal-amal yang kita butuhkan. Mempelajari hal-hal seperti ini dan menerapkan dalam hidup lebih kita butuhkan daripada apapun yang berhubungan dengan urusan dunia ini. Apakah itu makanan, minuman, tempat tidur, obat-obatan yang kita butuhkan biasa untuk menjaga jasmani kita. Karena ini adalah makanan ruh kita. Ilmu dan amal-amal saleh adalah makanan ruh. Banyak orang yang dia perhatikan hanya jasmaninya tapi dia lupa ruhanianya ya. Padahal sebenarnya kalau ruh itu kuat, jasadnya akan ikut kuat. Tidak bisa sebaliknya. Ya, tidak bisa sebaliknya. Ada banyak orang jasadnya, jasmaninya oke, sehat tapi ruhnya lemah. Orang seperti ini sedikit diterpa ujian ya, ataupun ada gangguan dalam hidupnya, maka dia akan jatuh ya. Berapa banyak orang yang sudah mencapai dari prestasi dunia di dunia barat sana, sudah menjadi orang yang terkenal, hartanya melimpah, ujung-ujungnya bunuh diri. Ujung-ujungnya meninggal dalam kondisi mabuk dan segala macam. Karena mereka memang tidak punya kekuatan ruh ya. Atau mungkin dengan meninggal orang yang dicintai atau kehilangan satu proyek sudah cukup membuat stres yang luar biasa. Karena ruhnya lemah. Tapi kalau ruh itu kuat, maka semua akan bisa tertangani dan tertanggulangi dengan sangat mudah. Nah ini poin-poin yang kita ingin titik beratkan dalam pembukaan kita. Jadi jangan pernah anggap remeh amalan sunnah ya. Dan seseorang itu kalau sibuk dengan amal sunnah, ini pernah kami titik beratkan, maka dengan izin Allah amal wajibnya akan terjaga. Itu dengan otomatis. Kalau kita misalnya sudah ibu dan bapak selalu sibuk kejar sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat malam, otomatis sholat wajib pasti terjaga. Karena nggak masuk akal orang mengerjakan amal sunnah baru wajibnya ditinggalkan. Kan tidak mungkin orang sholat qobliyah duhurnya nggak dikerjakan, itu nggak mungkin.
Jadi kalau kita sibukkan diri dengan amal sunnah dan kita terus paksakan diri untuk menjadikan sebagai sebuah program, dipastikan amal wajibnya akan terjaga. Sebagaimana juga kalau kita terbiasa meninggalkan hal yang makruh aja, misalnya makan dan minum berdiri, contoh, itu sudah akan membuat kita akan lebih jauh daripada yang haram. Akan lebih jauh dari yang haram. Makanya kepekaan terhadap amal sunnah atau larangan yang sifatnya makruh walaupun tidak berdosa, itu justru penyelamatan terhadap amal-amal wajib kita untuk dikerjakan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan yang bisa mendatangkan konsekuensi hukuman dari pelanggaran tersebut. Nah ini harus difahami baik-baik Bapak Ibu sekalian, sehingga pelajaran-pelajaran seperti ini hadis demi hadis kita pelajari. Sekarang kita sudah sampai, insya Allah siang ini kita akan bahas nomor 1129 hadis. Lebih dari 1000 hadis kita sudah pelajari, lebih dari 1100 hadis ini secara nomor urut. Tapi dengan syarah dan penjelasan itu sudah jauh lebih banyak daripada ini. Ini sayang sekali kalau seandainya dia hanya berlalu begitu saja dan tidak diterapkan, karena kita anggap ya sudahlah, yang penting saya sudah dengar di pengajian, yang penting saya sudah tahu. Itu nggak cukup. Ya, ilmu itu didengarkan, kemudian direnungi, kemudian dipraktikkan. Ini 3 hal harus bersatu, satu kesatuan. Kalau mau sempurna keberkahannya, maka harus seperti itu. Baik, saya akan bacakan bab nomor 201 ini, bab sholat sunnah sebelum dan sesudah maghrib. Kata Imam Nawawi rahimahullah, pada bab-bab sebelumnya telah disebutkan hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah radhiyallahu anhum ajmain yang sama-sama sahih bahwa Nabi SAW biasa sholat 2 rakaat setelah maghrib. Hadis nomor dikuatkan sekarang dengan hadis nomor 1129 dari Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Shallu qabla al-maghrib qala fi ats-tsalitsati liman syaa." Salatlah sebelum maghrib, beliau mengulanginya 3 kali, dan pada kali yang ketiga beliau bersabda bagi yang menghendakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebelum kita panjang lebar membahas hadis ini, kita kembali dulu, ada di situ footnote nomor 707 dan 708. Ya. Lihat nggak? Dia disebutkan hadis Ibnu Umar, di sebelahnya ada angka kecil 707. Lihat ya. Oke, di bawahnya lagi dan hadis Aisyah 708. Itu ada footnote di bawah, hadis Ibnu Umar itu di nomor 1105, sementara hadis Aisyah di nomor 1122. Nah, di sini Imam Nawawi rahimahullah maksudnya, walaupun judulnya adalah mempelajari solat qobliyah dan ba'diyah maghrib, beliau tidak mau mengulangi lagi hadis tentang solat qobliyah maghribnya, karena menurut beliau ba'diyahnya ya, ba'diyah maghribnya, karena ba'diyah maghrib sudah disebutkan di bab sebelumnya, masuk dalam sunnah rawatib 12 rakaat yang kalau dikerjakan akan dapat istana di surga, kalau masih ingat ya. Nah, sekarang kita review dulu, kita kembali dulu ke sana, karena kita sekarang di nomor 1129. Coba kita kembali ke 1105 ya. Hadis nomor 1105 yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berhubungan dengan masalah ini. Itu tepatnya ada di halaman 711 ya, 711. Ada nomor 1105 hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-jum'ah wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya." Saya sholat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah sholat Jumat, 2 rakaat setelah maghrib. Nah, ini jadi saksi bahasan kita, karena di bab yang kita pelajari 201 itu adalah tentang perintah dan keutamaan sholat qobliyah dan ba'diyah maghrib. Jadi beliau menyinggung bahwasanya yang khusus ba'diyah maghribnya sudah disinggung di hadis Ibnu Umar di nomor 1105. Inilah hadisnya. Karena ada singgungan tentang keutamaan sholat ba'diyah maghrib. Begitu juga dengan hadis Aisyah, di situ dikatakan hadis Aisyah ini radhiyallahu anha di nomor 1122 ya. Itu ada di halaman 717.
1122 berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an, thumma yakhruj fa yusalli bin nas, thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain, wa kana yusalli bin nas al-maghrib, thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain, wa yusalli bin nas al-isha, wa yadkhulu baiti fa yusalli rak'atain." Nabi SAW biasa sholat, kata Aisyah radhiyallahu anha, sebelum duhur sebanyak 4 rakaat di rumahku. Kemudian keluar lalu sholat mengimami orang-orang, kemudian masuk rumah dan sholat 2 rakaat. Dan beliau mengimami orang-orang melaksanakan sholat maghrib. Nah ini jadi saksi bahasan kita karena kita sedang bahas ba'diyah maghribnya, ya. Lalu beliau mengimami orang-orang sholat maghrib, lalu masuk ke rumah dan sholat 2 rakaat. Berarti ba'diyah 2 rakaat, ba'diyah maghrib. Dan beliau mengimami sholat isya lalu masuk rumah dan juga sholat 2 rakaat. Nah ini yang dimaksud, kita kembali ke footnote tadi ya. Saya ulangi di bab nomor 201, bab sholat sunnah sebelum dan sudah maghrib. Kata Imam Nawawi pada bab-bab sebelumnya telah disebutkan hadits Ibnu Umar, tadi sudah kita baca. Kemudian dan hadits Aisyah radhiyallahu anha ajma'in yang sama-sama sahih bahwa Nabi SAW biasa sholat 2 rakaat sesudah maghrib. Nah jadi hadis yang kita pelajari pada siang ini 1129 cuma membahas qobliyah maghribnya. Karena tadi ba'diyah maghrib sudah disinggung di bab sebelumnya. Jelas sampai sini ya? Baik. Sekarang kita masuk mengambil pelajaran dari hadis nomor 1129 tentang sholat qobliyah maghrib. Ini penting sekali untuk kita singgung karena sebagian masjid saya pernah masuk, Bapak Ibu sekalian, begitu habis azan langsung iqamah dia, seakan-akan tidak ada qobliyah maghrib. Saya tidak tahu ini argumentasinya dari mana gitu. Sementara hadis menjelaskan tentang adanya sholat qobliyah maghrib itu, lihat bisa dilihat di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 1129 diriwayatkan Imam Bukhari, artinya hadis yang sahih ya. Dan jangan luput dari kita ini. Usahakan tetap bisa kita kerjakan. Dan agar kita tidak ketinggalan sholat-sholat, saya sudah berikan masukan dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Jadikan momentum sholat ini, pertemuan dengan Allah Azza wa Jal, adalah momentum yang terpenting dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu jangan selalu anggap remeh, mepet-mepet. Nanti sudah azan, baru wudu. Akhirnya ketinggalan sholat qobliyah, ketinggalan doa mustajab antara azan dan iqamah, ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Ini karena kelalaian. Saya sudah pernah singgung, kalau ingin perbaiki apapun, perbaiki dari sholat. Kalau dia baik, maka akan baik yang lainnya. Apapun yang Bapak Ibu ingin raih dan cita-citakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita ingin perbaiki dari kehidupan dunia dan akhirat, kita mulai dari sholat. Coba disiplin kerjakan sholat dengan 3 poin yang pernah saya sampaikan: tepat waktu, tepat gerakan, dan tepat bacaan. Ini kesimpulan daripada khusyuk. Begitu azan sudah selesai, udah di sejadah tinggal sholat. Ya, jawab dulu muadzin, sholat qobliyah, kemudian berdoa antara azan iqamah, dan jangan ketinggalan takbiratul pertama imam. Ini tepat waktunya. Tepat gerakan sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Yang terpenting gerakannya sesuai dengan Nabi, dan tumaknina, ketenangan full, sepenuhnya, konsentrasi. Tenang aja, takbiratul ihram tenang, rukunya tenang. Setelah betul-betul sendi semua kembali pada tempatnya, baru i'tidal, tenang juga, baru sujud dengan tenang, sampai salam dinikmati semua gerakan tersebut, tepat gerakan. Yang ketiga tepat bacaan, baca juga dengan tenang. Ya, jangan buru-buru. Ya, kita baca iftitahnya dengan tenang, kemudian kita baca Al-Fatihahnya dengan tenang. Dinikmati aja setiap ayat-ayat tersebut karena setiap hurufnya ada 10 pahala gitu ya. Sampai selesai kita salam. Nah di sini kita baru memberikan maksimal hak sholat tersebut. Ya. Jadi kita perlu memahami baik-baik tentang masalah ini. Baik, kita ambil faedah pertama dari hadis nomor 1129. Adanya perintah dari Nabi SAW untuk sholat sebelum maghrib. Dan itu Nabi SAW ulangi sebanyak 3 kali. Maksudnya sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib. Kalau perkara ini tidak penting atau tidak terlalu penting dalam agama, Nabi tidak perlu ulangi 3 kali. Cukup Nabi motivasi sholat, ada sholat qobliyah maghrib misalnya. Tapi di sini kalau kita lihat sallu, ini menggunakan fi'lu amr, perintah, kata perintah dalam bahasa Arab. Kalian semua kerjakanlah. Nah, kalau Anda mencintai Allah dan Rasulnya, Anda memang mau menjadi seorang muslim yang baik dan sejati, jangan sia-siakan ini.
usahakan tidak luput dari kita solat qobliyah maghrib ini, karena memang perintah langsung dari Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, hukumnya sunnah solat ini karena Nabi menutup yang ketiga setelah mengucapkan dan memerintahkan kita solat, beliau mengatakan liman sya'. Kenapa di sini kita katakan hukumnya sunnah sementara Nabi sudah gunakan fi'lu amr, ya, kata perintah. Biasanya salah satu bentuk wajibnya satu perbuatan kalau ada kata perintah langsung, kayak gini kan sollu, ya. Contoh misalnya tentang mencontohi Nabi solat, sollu kama ra'aitumuni usolli, solatlah sebagaimana kalian lihat aku solat. Berarti tidak boleh orang solat kecuali harus seperti solatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak nggak diterima, gitu kan? Baik waktunya, baik gerakannya, baik bacaannya dan seterusnya. Nah, di sini walaupun menggunakan fi'il amr, tapi penutupan dari hadits ini yang kata Nabi SAW, liman sya', bagi yang menginginkan, ini yang menandakan dia sunnah. Karena Nabi SAW tidak berhenti sampai perintah saja. Nabi cuma bilang kerjakan sholat sebelum maghrib, ya. Tapi Nabi ikutkan penutupannya dengan mengatakan bagi yang menginginkan. Nah, bagi yang menginginkan berarti dia hukumnya sunnah. Cuma sudah kami jelaskan tadi di pembukaan, sunnah pun tetap, ya, perintah Allah dan Rasulnya, dan itu bentuk ketaatan kita kepada Allah, ya. Hadis nomor 2 dalam bab ini, dan ini urutan 1130 dari awal belajar berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad ra'aitu kibara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawariya indal maghrib. Saya pernah melihat sahabat-sahabat senior Rasulullah SAW berebut tiang-tiang masjid di waktu maghrib. Di situ ada footnote tentunya nomor 710, yakni Masjid Nabawi. Maksudnya tiang-tiang Masjid Nabawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih juga. Kita langsung ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, kedudukan Anas radhiyallahu anhu, karena beliau menceritakan tentang kejadian ini, ya. Jadi di sini beliau mengatakan, saya setiap kali habis azan maghrib, saya menyaksikan sendiri bagaimana para sahabat Nabi berlumba-lumba menghadap ke tiang-tiang Masjid Nabawi. Tujuannya untuk sholat, maksudnya sholat qobliyah. Jadi begitu selesai azan langsung sholat qobliyah. Berarti menandakan mayoritas sahabat mengerjakan masalah ini, ya. Ini kedudukan Anas radhiyallahu anhu karena beliau menyampaikan kepada kita ini. Pelajaran yang kedua, pentingnya kedudukan sholat qobliyah maghrib dan bagaimana para sahabat berlumba-lumba untuk mengerjakannya. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya. Di sini bagaimana sahabat berlumba-lumba mengerjakan sunnah ini, berlumba-lumba mengerjakan sunnah ini. Dan memang ciri khas mereka, ya. Bagaimana para sahabat Nabi ini tidak pernah Nabi ucapkan satu ucapan atau mencontohkan dengan sikap beliau kecuali mereka berlumba-lumba untuk mengerjakan, ya. Kemarin baru selesai tabligh akbar Sabtu tentang serial Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, itu luar biasa. Beliau terkenal dengan sahibut ta'assi, orang yang sangat fanatik, tanda kutip di sini, dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bahkan budak beliau yang merupakan muridnya juga dan dibebaskan, namanya Nafi', mengatakan waktu ditanya bagaimana sholat malamnya Abdullah bin Umar, beliau langsung mengatakan kalian tidak akan mampu untuk mengikutinya. Lalu dia jelaskan, karena Abdullah bin Umar itu berwudu setiap kali habis sholat. Jadi kalau kita misalnya sholat tahajud 11 rakaat, kita kan wudunya cuma sekali selama tidak batal, kan. Kalau Abdullah bin Umar tidak begitu. Beliau sholat 2 rakaat salam, ini wudu tadinya sholat. Begitu selesai salam, wudu lagi untuk sholat 2 rakaat yang selanjutnya. Karena ingin mendapat pahala di situ. Karena sholat yang pertama berdiri sendiri. Sekarang dia wudu lagi untuk sholat yang kedua. Salam, wudu lagi untuk sholat yang ketiga. Begitu terus. Artinya kalau kita hitung sholat tahajud dengan witir itu 11 rakaat, berarti 6 kali salam. Karena 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 10 rakaat, 1 rakaat witirnya. Berarti 6 kali salam. 6 kali beliau berwudu. Ya. Bagaimana beliau radhiyallahu anhu itu kalau minum dengan gelas itu 1 wadah, baca bismillah, dilepas alhamdulillah. Minum lagi bismillah, lepas lagi alhamdulillah. Begitu seterusnya. Begitu luar biasanya mereka menjaga sunnah Nabi SAW. Dan orang yang seperti ini pasti kita akan temukan hidupnya akan selalu terkontrol karena memang mengikuti panduan. Ini mengikuti SOP yang benar, gitu ya. Sehingga semuanya dari sunnah kepada sunnah-sunnah yang lain. Nah seperti itulah. Itu ciri khasnya para sahabat
ya dalam mengerjakan ini. Pelajaran yang keempat, pentingnya seseorang kalau sholat itu menggunakan sutra. Ini pernah kita jelaskan ya. Sutra itu artinya sesuatu yang Bapak Ibu letakkan di depan kita, antara tempat sujud kita, antara tempat sujud dengan tempat itu, sutra itu. Ya. Kalau di sentimeter kan antara 45-46 cm sampai lebih dari itu. Mungkin bisa kalau Bapak Ibu di rumah itu dinding, di masjid mungkin tiang, kadang-kadang beberapa masjid siapin ada kayak kayu tulisannya sutra, atau mungkin Bapak Ibu di ranjang misalnya, atau mungkin tas kita ya. Ini meletakkan sutra, ini bagian daripada hal dianjurkan ya dalam pendapat sebagian ulama, dan kami pun cenderung dengan pendapat ini tentunya adanya sutra ya. Walaupun ada sebagian ulama yang melemahkan beberapa hadisnya, tapi ada juga yang mensahihkannya ya. Maka kami cenderung dengan pendapat menggunakan sutra. Ya, ini cukup panjang lebar, banyak sekali hadis-hadis berhubungan dengan masalah itu. Dan salah satu pendukung tentang masalah sutra adalah hadis ini, hadis Bukhari, di mana para sahabat disaksikan oleh Anas bin Malik, begitu selesai azan mereka berlumba-lumba menuju ke tiang-tiang Masjid Nabawi untuk jadikan sebagai sutranya. Mereka sholat menghadap itu. Dan pernah kita jelaskan juga hadis Nabi SAW tentang masalah kalau orang siapapun yang akan melewat memutus antara kita dengan sutra ya. Misalnya ini sempat saya sholat, ini adalah ujung sejadah dan ini kita letakkan satu sutra depan kita. Antara kita dengan sutra ini nggak boleh ada yang putus. Ya. Kata Nabi SAW, kalau ada yang mau lewat maka tahanlah. Kita berikan isyarat dengan tangan. Jadi sambil sholat kita tahan. Kalau dia lewat jauh di depan sana atau lewat di belakang ya sudah. Gitu kan. Kalau dia menolak kata Nabi SAW maka pukullah. Ya. Diingatkan gitu karena tidak boleh dia paksa lewat. Tentu ada pendapat ulama kalau hukum ini tidak berlaku di Masjidil Haram ya, karena memang nggak memungkinkan. Karena orang lalang tempat tawaf, makanya kita juga harus cari tempat sholat yang tenang buat kita itu ya. Tapi kalau di rumah, di masjid kita di Indonesia ini mudah sekali kita untuk menahan orang ya. Nah supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini juga paling aman kita cari tiang-tiang masjid atau tembok ya. Sehingga kita memang aman dari tempat orang lalang. Tapi memang sunnah Nabi SAW itu kita tahan mereka. Kata Nabi SAW, tahanlah. Kalau dia tetap ngotot mau lewat, pukullah karena syaitan bersamanya. Karena memang mau mengganggu, ya, mau mengganggu. Ada sebuah riwayat yang pernah juga kami ingat pelajari, itu kalau kita lagi sholat, kemudian ada yang mau lewat, maka boleh kita merapat, ya, ke sutra itu. Kalau salah itu hadis tentang masalah kucing atau hewan gitu ya. Kalau mau melewati, memutus sutra itu, maka kita merapat ke sutra itu supaya dia lewat dari belakang. Supaya jangan ada yang memutus antara kita dengan tempat sujud kita. Nah seperti itulah. Ini manfaat-manfaat daripada sutra. Ini bagian daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau Bapak Ibu lagi sholat, saya lihat masih banyak orang yang tidak melakukan sunnah ini. Mereka sholat di masjid misalnya, sholat sunnah. Dia sebenarnya bisa maju, cari tempat yang dia bisa merapat. Tapi dia sholat di tengah-tengah masjid. Jadi orang lalang di depan dia. Ini sayang banget gitu ya. Harusnya memang dia mengambil adab ini. Ini pelajaran terakhir yang kita ambil dari hadis nomor 1130, tepatnya pelajaran keempat tentang hukum sutrah dan sebaiknya seorang muslim menjadikan sutra antara dia dengan tempat sujudnya. Hadis nomor 3 dalam bab kita, nomor 1131 dari awal belajar berbunyi masih dari sahabat yang sama dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla al-maghrib." Faqila, "Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallahuma?" Qala, "Kana yarana nusallihima falam ya'muruna wa lam yanhana." Pada masa Rasulullah SAW kami biasa sholat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari sebelum maghrib. Maksudnya habis azan maghrib. Ditanyakan kepada Anas bin Malik, apakah Rasulullah SAW melakukan sholat 2 rakaat itu? Anas menjawab, beliau melihat kami sholat tetapi beliau tidak memerintahkan dan tidak melarang kami. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita langsung ambil pelajaran pertama dari hadis ini, yaitu kedudukan Anas radhiyallahu anhu. Sekali lagi karena sahabat ini yang menyampaikan kepada kita kronologis hadis yang sudah sering kita ulangi di kelas kita ini. Kalau ada sahabat yang menjadi penyebab menceritakan ya, kisah kejadian di masa Nabi, kita jadikan sebagai keutamaan beliau. Kemudian yang kedua, pelajaran penting juga,
adalah pentingnya seseorang menukil ilmu yang dia ketahui selama sumbernya benar. Di sini Anas bin Malik mengatakan, kami di masa Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat setelah terbenam matahari sebelum maghrib. Maksudnya sebelum sholat wajib maghrib, gitu ya. Nah itu yang dinukil ilmunya di sini. Selama kita sudah tahu ilmunya, jangan hanya cukup di diri kita saja. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun sebuah ayat. Dan dalam Islam kita diberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk menambah amal soleh kita di jenis ibadah yang sama. Sudah pernah kami sampaikan itu dengan dua cara. Yang pertama, marketingkan. Pasarkan itu, sampaikan ke orang lain, ya. Daripada kita sholat maghrib sendiri, misalnya, ajak orang lain. Ajak anak-anak di rumah, ajak pembantu rumah, asisten rumah tangga, ajak siapa saja, pasangan hidup. Ayo maghrib yuk sholat misalnya. Ya. Nah itu kan mengajak orang lain. Nanti kalau kita sholat, misal angka sholat itu 10, semua orang yang kita ajak tadi dapat angka 10 juga, tapi kita akan diberikan oleh Allah karena kita marketingkan tadi, tanda kutip marketingnya sini ya. Maka kita akan panen pahala semua orang yang kita ajak tadi. Maka kenapa harus sendiri, gitu kan? Sebarluaskan itu, sampaikan kepada orang lain. Ini cara yang sangat efektif untuk meraih pahala di jenis ibadah yang sama dengan energi sama dengan waktu yang sama. Daripada kita dapat pahala satu, lebih baik dapat pahala banyak. Ya. Share aja di grup kita. Waktu sholat misalnya, rutin kita kirimkan jadwal puasa misalnya, atau apa saja itu ya. Itu semua akan sangat bermanfaat. Mungkin 1, 2 orang, 10 orang, 20 orang ikutin, kita akan panen pahalanya. Itu cara pertama, melipat gandakan pahala. Cara kedua, mengemas ibadah itu. Masih ingat gak saya sampaikan dulu ini? Ya. Mengemas ibadah penting. Beda pahalanya antara orang yang mengemas ibadahnya dengan tidak mengemas. Contoh orang bangun sholat malam, dia bangun, ya udah saya bangun jam 3, setengah 4, udah saya sholat malam aja deh. Dia tidak niatkan sebelumnya, ya udah dia sholat dengan kondisi dia aja. Misalnya ibu-ibu ada mukena, maaf belum dicuci seminggu. Ya udah pakai itu aja misalnya. Sejadah, cari sejadah mana, ada sejadah pakai, nggak ada sejadah udah nggak apa-apa gitu kan. Terus baca surah yang mana saja yang terlintas di benak kita. Nah ini karena tidak diprogramin sebelumnya. Kalau orang mengemasnya, dia sebelum tidur sudah niat memang mau sholat malam. Niatnya ini memberikan pahala itu. Ingat hadits Nabi SAW, sampai niat mengerjakan satu perbuatan baik dan dia belum sempat mengerjakannya akan dicatatkan satu pahala lengkap. Kalau dia kerjakan, maka akan dicatatkan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, tergantung kadar keikhlasan dia, gitu kan? Dan dia juga sudah siapin misalnya mukenahnya yang bersih, dicuci khusus sholat malam. Sejadahnya dibubui parfum, misalnya minyak wangi bersih. Misal dia sudah tentukan surah yang dia mau baca misalnya. Bapak-bapak mungkin siapin kopiahnya, kokonya, dia udah kemas itu. Maka beda pahalanya dengan orang yang tadi asal sholat saja. Nah seperti itu. Beda pahalanya, orang memang programin, saya setiap bulan akan keluarkan uang, misalnya 1 juta, 10 juta untuk sedekah. Dia memang programin dan dikemas sama dia. Dia cari yayasan terbaik, dia kalaupun dia kasih uang cash, dia cari uang yang masih baru misalnya yang akan dikasih, dibandingkan itu beda pahalanya dengan orang yang kebetulan dia memang tidak niat sedekah, lewat di jalan dia lihat ada orang miskin lalu dia ambil dari dompetnya atau tasnya uang berapa yang ada dikasih aja sama dia. Beda dengan orang yang tadi memang mengemasnya, memang dia siapkan uang itu yang terbaik dan memang dia target harus mencari orang-orang miskin tersebut. Nah ini kan kemasannya namanya. Kemudian pelajaran yang ketiga, bolehnya seseorang bertanya tentang sebuah ilmu, ya. Misal ada yang mengatakan, saya melihat guru saya, Syekh Fulan, Kiai Fulan misalnya, pernah sholat duha di masjid dekat rumahnya 2 rakaat. Nah boleh orang bertanya misalnya, apa atau misalnya dia mengatakan, si murid ini mengatakan, saya biasa sholat duha di masjid dekat rumah dan itu kami diajarkan oleh guru kami Kiai Fulan atau Ustadz Fulan misalnya. Kemudian ada orang yang bertanya, apakah guru anda juga mengerjakannya? Enggak ada masalah, itu boleh bertanya. Di sini kan ditanyakan itu kepada Anas. Waktu Nabi SAW, waktu Anas menceritakan bahwasanya kami di masa Nabi SAW biasa sholat qobliyah maghrib, maka pertanyaan orang yang mendengarkan, akana Rasulullah SAW sallahuma, apakah Nabi SAW juga mengerjakan 2 rakaat itu? Pertanyaan ini dibolehkan dalam Islam, ya, karena kita boleh bertanya, gitu ya. Misalnya ada orang, boleh kita tanya, dia bilang misalnya, ayo kita sholat tahajud yuk,
Tak apa-apa kita tanya, apa Anda sudah mengerjakan sholat malam itu? Boleh kita tanya. Gak ada masalah, karena kan dia menyebarkan ya. Dan kita kalau ditanya, saya pernah bilang, perbedaan riya dengan tidak riya, ditanya atau tidak ditanya. Kalau Anda ditanya, tidak ada hubungannya sama riya. Kita ditawarin makan, makan yuk, puasa enggak? Kita masa bilang, oh kalau saya jawab saya puasa ini riya. Orang lagi ditanya. Riya itu enggak ditanya, iklan ya, saya lagi puasa nih misal. Nah itu riya, ini tidak ada jelas, tidak ada hubungannya. Tapi kalau ditanya, Bapak Ibu tadi mau ke sini, mau kemana? Oh kalau saya jawab pergi taklim di Martimbang nanti riya nih. Gimana caranya? Gak ada hubungannya sama riya. Oh saya mau ikut taklim, gitu kan? Diundang, gak ada masalah. Karena kita sedang ditanya ya. Kecuali memang dasarnya dia juga tunggangi itu untuk riya, itu lain lagi. Tapi umumnya orang kalau ditanya itu, dia menjawab tidak ada hubungannya sama riya. Riya itu biasanya kalau tidak ditanya, ya itu lebih dekat ke riya. Kita tidak vonis juga langsung riya ya. Tapi umumnya orang kalau tidak ditanya lalu dia ceritakan biasanya apalagi tanpa sebab itu lebih arah ke sana gitu ya. Jadi gak ada masalah kalau kita ditanya. Seorang guru mengajarkan, ayo sholat duha ini keutamanya dan gitu. Muridnya tanya, apakah Anda sudah kerjakan? Ya kan, sehingga kami juga praktekin gitu kan. Atau mungkin ada seorang murid lagi di sekolah disuruh sholat duha, praktek sholat duha, lagi pada sholat. Ada gurunya ngawasin. Gurunya gak sholat misalnya atau belum sholat. Lalu muridnya nanya, apa Pak Guru nggak sholat misalnya? Penting dan kadang kalau ditanya jawab saja. Mungkin si guru sudah sholat tadi di rumahnya. Mungkin di awal waktu duha tadi. Oh tadi sudah sholat, Pak Guru sudah sholat tadi di awal waktu misalnya. Contoh kan gitu. Itu yang kita ambil pelajaran di sini. Itu pelajaran yang ketiga ya. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah di sini Anas radhiyallahu anhu pada saat menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kana yarana nusallihima falam ya'muruna walam yanhana. Nabi SAW melihat kami mengerjakan sholat itu, qobliyah maghrib, ya, dan beliau tidak memerintahkan dan tidak melarang kami. Statement ini menjadi pelajaran sendiri. Statement ini berarti menandakan bukan Nabi SAW tidak mengerjakannya. Tetapi Anas menjelaskan tentang apa yang dia tahu. Karena kan tadi ditanya, apakah Nabi ikut mengerjakan itu? Maka Anas, dia tidak berani mengatakan, oh Nabi nggak kerjain cuma perintahkan kami. Atau Nabi kerjain sementara dia belum lihat. Ini kejujuran seorang muslim. Dia mengatakan, Nabi pernah melihat kami sholat, tapi saya juga tidak tahu dia kerjakan atau tidak. Gitu ya. Cuma beliau tidak perintahkan, maksudnya tidak diwajibkan buat kami dan juga tidak melarang kami. Itu ada tambahan. Nah dari sini pelajaran bahwasanya ya, seseorang ya, boleh menjelaskan keadaan orang lain sesuai dengan pengetahuan dia. Tapi di sini seperti ini Anas bilang, setahu saya Nabi lihat kami tapi Nabi tidak perintahkan dan Nabi tidak larang. Anas tidak bilang Nabi nggak kerjain loh. Kenapa? Karena mungkin bisa saja sementara dia kerjakan sholat qobliyah, Nabi juga kerjakan. Dan kalau kita rentet hadis tadi yang kita sempat singgung di awal bab kita hadis Aisyah, bagaimana Nabi SAW itu umumnya mengerjakan sholat sunnahnya di rumah, gitu kan? Jadi bisa saja setelah azan Nabi SAW baru sholat Nabi ke masjid, sehingga pada saat sahabat lagi kerjaan sholat qobliyah maghrib, mungkin Anas tidak melihat Nabi kerjakan, karena Nabi sudah sholat tadi di rumahnya. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi SAW itu sering kali kalau keluar mengimami sholat itu sudah iqamah, menjelang iqamah. Jadi beliau masuk masjid itu langsung Bilal iqamah. Karena memang beliau sudah mengerjakan. Jadi keadaan di sini bukan berarti Nabi tidak mengerjakannya. Makanya Anas mengatakan Nabi melihat kami. Mungkin maksudnya Nabi pas masuk masjid kami lagi kerjaan sholat, Nabi lihat kami. Tapi Nabi nggak perintahkan, nggak larang. Artinya di sini bukan diwajibkan dan boleh saja tidak dikerjakan juga gitu ya. Nah seperti itulah. Tapi di sini sekali lagi bukan berarti Nabi tidak mengerjakannya, karena penyampaian tentang perbuatan Nabi SAW ini ada yang Nabi katakan kerjakan dalam bentuk perintah, tapi mungkin tidak dinukil Nabi kerjakan langsung atau tidak. Ada yang Nabi kerjakan secara sikap perbuatan, tapi Nabi tidak sebutkan tentang keutamaannya. Ada begitu keadaan-keadaan, tapi tentu kita bersangka baik dan bahwasanya Nabi SAW pasti mengerjakan semua perintah Allah, karena beliau adalah suri tauladan. Jadi bisa dikatakan tidak ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Nabi SAW yang pertama
mengerjakannya. Karena Allah berfirman, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat di sisi Allah kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Maka pastinya Nabi SAW dalam prasangka baik kita sebagai umat beliau mengerjakan semua perintah tersebut. Ya. Baik, hadis terakhir dalam bab kita ini, hadis nomor 1130 dan ini hadis nomor 4 di dalam bab kita. Masih dari sahabat yang sama, Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna bil Madinah fa idza adzana al muadzinu li salatil maghribi ibtadara as-sawari faraka'u rak'atain hatta inna ar-rajula al-ghariba la yadkhulu al-masjida fayahsabu anna as-salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima." Kami di kota Madinah, maksudnya di masa hidup bersama Nabi SAW, apabila muadzin telah selesai mengumandangkan azan maghrib, orang-orang berebut tiang-tiang masjid lalu sholat 2 rakaat qobliyah. Hingga orang yang asing, yang mungkin belum pernah, bukan penduduk Madinah, orang yang pendatang dari ke Madinah, ketika masuk masjid mengira bahwa sholat maghrib telah dimulai karena banyaknya orang yang melakukan sholat 2 rakaat tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini memberikan kepada kita pelajaran seperti tadi. Yang pertama, kedudukan Anas radhiyallahu anhu karena beliau menceritakan kepada kita kejadian ini. Yang kedua, tentunya adanya anjuran untuk memuliakan kota Madinah. Karena di sini katakan kami di kota Madinah, dan memang Madinah ini punya keutamaan tersendiri, ya. Kota yang sangat mulia dan memiliki banyak sekali, belasan bahkan puluhan hadis tentang keutamaan kota Madinah. Di antaranya kita dianjurkan untuk tinggal di sana, ya, dan juga meninggal dan hidup di sana. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa meninggal di Madinah maka meninggallah. Dan juga dalam hadis lain, siapa yang sabar dengan kesulitan dan suka duka hidup di Madinah maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dan sekian banyak keutamaan tentunya kota Rasulullah SAW. Dan di sini Anas bukan menyebutkan asal-asalan saja kunna bil Madinah, kami waktu tinggal di Madinah, karena beliau ingin menyampaikan sekaligus ini kota mulia loh, ya, kota Nabi, ya. Karena bisa saja beliau tidak sebutkan ini, beliau langsung bisa masuk bahwasanya di Madinah itu orang kalau di masa Nabi SAW kalau sudah selesai azan para sahabat sholat qobliyah selesai, gitu kan. Tapi penyampaian ini pasti punya pesan tertentu. Saya melihat seperti itu. Maka ada kedudukan kota Madinah sendiri karena beliau menyebutkan itu. Artinya ini terjadi di Madinah loh, di Masjid Nabi, di kota mulia, maka contohilah. Nah, seperti itu, ya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil bahwasanya pentingnya ada muadzin azan pada tepat waktu. Dan ini juga sudah pernah kita singgung di bab azan, seingat saya, ya. Jadi memang waktu sholat itu yang menentukan adalah muadzin, sementara iqamah yang tentukan imam. Sementara iqamah yang tentukan imam, ya. Jadi muadzin itu punya syarat-syarat, diantaranya dia harus mengenal waktu sholat, dia harus azan tepat waktu, gitu, ya. Dan ini orang yang paling terpercaya di antara kaum muslimin. Karena dia kalau sembarangan azan bisa masalah nih, ya. Misalnya dia azan telat, misalnya sementara subuh sudah masuk, sementara bulan Ramadan misalnya, ini kan jadi masalah, orang lewat dari waktunya. Atau dia azan sebelum maghrib, orang akhirnya buka puasa, contoh, padahal sebenarnya belum masuk waktunya. Atau orang sholat ternyata belum masuk waktu, ya. Atau orang akhirnya kebablasan lewat waktu yang lama karena dia belum azan, ya. Masalah nanti iqamah nggak ada masalah. Mau panjang waktunya pun antara azan iqamah boleh. Kita pernah jelaskan bagaimana riwayat yang menyebutkan Nabi SAW pernah telat keluar waktu mau sholat subuh sampai sedikit agak terang, gitu, ya. Walaupun belum terbit matahari. Kemudian beliau pun mengimami sholat. Lalu beliau berkata kepada para sahabat, sungguhnya aku mengetahui kalian sudah menunggu dan banyak orang-orang sudah menyelesaikan sholat dari tadi. Tapi selama kalian menunggu di sini, maka kalian dianggap sedang ribat, sedang berjaga-jaga di jalan Allah, gitu, ya. Menunggu antara azan iqamah. Artinya iqamah lama pun tidak ada masalah. 15 menit, 20 menit, setengah jam, itu nggak ada masalah. Memberikan kesempatan muslimin untuk datang dan mengerjakan sholat di situ, ya. Dan iqamah ini miliknya imam, sebagaimana dalam hadis, ya. Jadi muadzin nggak boleh buru-buru iqamah sampai imam tetapnya, ya, datang. Itu terjadi di masa Nabi SAW. Kecuali si imam ini, dan ini kami sarankan semua yang jadi imam untuk menitik beratkan masalah ini. Dia sepakat sama muadzinnya,
Pokoknya kalau durasi 5 menit saya nggak datang, maka iqamah saja. Bisa digantikan misalnya. Nah seperti itulah ya. Karena kalau dia tidak bahasakan berarti tidak ada iqamah sampai dia datang. Makanya disepakati. Dan sekarang sudah ada jam digital yang bisa menentukan durasi iqamah. Nah itu sangat baik ya, sangat baik. Ini pelajaran yang bisa kita ambil yang ketiga. Pelajaran yang keempat, pentingnya sutra ya di dalam sholat seperti tadi yang sebelumnya. Sebagaimana di potongan hadits ibtadaru as-sawariya, ya mereka setelah selesai azan berlumba-lumba mencari tiang-tiang untuk sholat supaya ada sutranya. Itu pelajaran yang keempat ya. Pelajaran yang kelima, adanya sunnah sholat qabliyah maghrib 2 rakaat. Di sini dikatakan faraqo rakaatin. Lalu mereka para sahabat yang berlumba-lumba cari tiang itu untuk sholat 2 rakaat. Kemudian pelajaran yang keenam ya, bahwasanya sholat sunnah ya ini dianjurkan untuk dikerjakan termasuk orang yang sudah rutin kerjakan atau orang yang baru kerjakan. Di sini perkataan Anas bahwasanya kalau ada orang asing yang masuk ke Masjid Nabawi, dia mengira sholat maghrib sudah diiqamahkan karena ramainya orang yang mengerjakan sholat tersebut. Artinya kalau kita misalnya mau cari tiang, ternyata tiangnya sudah dipakai orang lain sholat. Kita bisa sholat di sebelahnya. Waktu itu saking ramainya orang kerjakan sholat qabliyah, sampai semua saf itu penuh. Seperti sholat maghrib sudah diiqamahkan, padahal sebenarnya semua sedang sholat sunnah. Ya gitu. Ini berarti menandakan mereka sangat peduli dengan sholat itu tentunya. Baik, sekarang kita pindah ke bab nomor 202. Ini ada sebuah hadis saja tentang masalah bab sholat sunnah sebelum dan sesudah isya. Penulis mengatakan atau Imam Nawawi rahimahullah, dalam bab ini terdapat hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah disebutkan sebelumnya. Shallaitu ma'an Nabi SAW raka'ataini ba'da isya. Saya salat bersama Nabi SAW 2 rakaat sesudah isya ya. Dan hadis Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu, baina kulli adzanaini shalah. Di antara setiap 2 azan ada salat. Hadis muttafaqun alaih itu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim ya. Nah hadis ini ya menjelaskan kepada kita memang ada solat ba'diyah isya. Ini kembali kepada hadis Ibnu Umar yang tadi, yang sebelumnya ya, yang di nomor 1102 tadi kalau tidak salah ya. 1105 maaf. Jadi itu menandakan ada solat ba'diyah isya dan dia masuk dalam hadis yang menjelaskan sunnah rawatib. 12 rakaat yang kalau dikerjakan sehari semalam akan mendapatkan istana di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Ini 12 rakaat dikenal dengan sunnah rawatib yang dapat istana di surga ya. Ini sudah sering kita ulangi hadisnya tentunya. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Nah di sini tinggal dikuatkan dengan sholat qobliyah. Nah khusus qobliyah isya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada penyebutan lafaz khusus seperti qobliyah maghrib tadi. Kan kalau qobliyah maghrib kan kita pelajari tadi 4 buah hadis, umumnya disebutkan tentang ada perintah untuk itu. Nabi bilang sholatlah sebelum maghrib, sampai 3 kali Nabi ulangi kan gitu. Kalau isya, qobliyahnya nggak ada penyebutan seperti itu. Tetapi ulama menarik umumnya hadis ini, yang hadis yang kita sebutkan di bab nomor 202 yang hadis Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu, baina kulli adzanaini shalah. Di antara azan dan iqamah selalu ada solat sunnah. Nah ini ditarik kepada solat qobliyah isya. Ya. Kita langsung ambil pelajaran dari hadis ini tentunya dan kita langsung masuk ke hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Pertama kedudukan Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu karena beliau menyampaikan kepada kita tentang riwayat ini. Kemudian yang kedua, adanya sholat sunnah yang dikerjakan di setiap antara azan dan iqamah, dan hadis ini sudah mewakili semua azan dan iqamah. Kita langsung sholat qabliyah. Berarti semua sholat wajib ada qabliyahnya gitu ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya semua ada qabliyah. Cuma kalau ba'diyah itu ada pengecualian. Subuh dan asar tidak ada ba'diyahnya. Baik, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, bab nomor 203, bab sholat sunnah Jumat. Ya.
Dalam bab ini kata Imam Nawawi rahimahullah ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah disebutkan sebelumnya, itu ada footnote nomor 713. Sama hadisnya ya, 1105. Yang tadi sudah kita bacakan di bab sebelumnya ya. Kalau Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW salat ya 2 rakaat sesudah Jumat gitu ya. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sekarang kita masuk ke hadis nomor pertama dalam bab ini, nomor 1133 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan salat Jumat, maka hendaklah dia salat sesudahnya 4 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau hadis Ibnu Umar tadi, Bapak Ibu sekalian kalau masih connect ini ya. Jadi yang di bab tadi sebelumnya, di hadis pertama, di awal bab nomor 200 tadi 1, itu disebutkan kalau hadis disebutkan hadis Ibnu Umar di nomor 1105. Nah di situ ada rincian tentang solat-solat tersudah, di antaranya solat ba'diyah Jumat ya, 2 rakaat tapi di situ disebutkan. Nah, tapi di sini Imam Nawawi mendatangkan hadis lain yang menunjukkan bahwasanya solat ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Jadi mirip dengan ba'diyah duhur, mirip dengan ba'diyah duhur. Kemudian hadis nomor 1134, saya akan gabungkan 2 hadis ini sekaligus kita ambil faedahnya nanti ya, karena cuma 2 buah hadis ini dalam bab kita. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'da al-jum'ah hatta yansarif fa yusalli rak'ataini fi baitihi. Bahwa Nabi SAW tidak sholat sunnah setelah Jumat hingga beliau pulang, lalu sholat 2 rakaat di rumah beliau. Bahwa Nabi SAW tidak sholat sunnah setelah Jumat hingga beliau pulang, lalu sholat 2 rakaat di rumah beliau. Hadis ini riwayat Muslim. 2 buah riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, adanya sholat ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat. Dan memang belum ditemukan ada sholat khusus namanya Qobliyah Jumat ya, riwayatnya. Tapi ada hadis yang lebih umum yang berbunyi, siapa yang datang di hari Jumat kemudian dia sholat yang telah disyariatkan untuknya, kemudian dia mendekat dari imam dan dia dengarkan khutbah, maka akan diampuni dosanya gitu ya. Tapi di sini lebih cenderung ulama hadis mengatakan ini adalah sholat tahiyat masjid, bukan Qobliyah Jumat. Ya, lebih cenderung itu penjelasan tentang sholat tahiyat masjid. Ini pendapat tentunya ya yang mayoritas ulama pegangi, dan ini yang kami pegangi. Makanya masjid-masjid yang berpegang pada pendapat ini pasti tidak ada sholat qobliyahnya gitu ya. Orang kalaupun datang, laki-laki datang sholat Jumat, biasanya mereka tinggal sholat tahiyat masjid lalu duduk ya, menunggu khatib. Khatib naik, azan, langsung ya dilanjutkan khutbahnya. Lanjutkan khutbahnya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi pelajaran pertama adalah adanya sholat ba'diyah Jumat. Cuma memang dari beberapa riwayat ini, riwayat Ibnu Umar tadi nomor 1105, kemudian riwayat nomor 1134 menyebutkan bahwasanya sholat ba'diyah cuma 2 rakaat. Riwayat nomor 1133 menyebutkan 4 rakaat. Maka yang paling aman adalah seseorang muslim sholatnya 4 rakaat. Sehingga dia menggabungkan semua hadis ini. Karena kalau dia sholat 4 rakaat berarti hadis yang 2 rakaat sudah didapatkan keutamaannya. Namun kalau dia kerjakan cuma 2 rakaat berarti hadis nomor 1133 ini tidak bisa didapatkan keutamaannya. Kalau Nabi SAW mengerjakan Jumat itu 4 rakaat gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil, ini pelajaran pertama adanya sholat ba'diyah Jumat. 2 buah riwayat, sekali lagi nomor 1105 hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan hadits nomor 1134 menyebutkan ba'diyah Jumat 2 rakaat. Hadits nomor 1133 menyebutkan tentang 4 rakaat. Maka kami sudah bahasakan tadi, sebaiknya seorang muslim peduli untuk mengerjakan 4 rakaat. Ibu-ibu tentunya kalau lagi umroh, lagi di Mekah atau di Madinah, Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi tetap terbuka untuk muslimah sholat Jumat.
Tapi hukumnya bagi ibu-ibu sunnah muakkadah, bukan kewajiban gitu ya. Artinya ibu masih bisa pilih Jumat atau duhur. Kalau sudah sholat Jumat berarti tidak usah duhur. Kalau tidak sholat Jumat berarti bisa sholat duhur. Kalau laki-laki nggak bisa, kecuali punya udzur. Ya, misalnya dia sakit, dia musafir, ya. Itu baru dia bisa ganti Jumat menjadi duhur gitu ya. Itu pun pendapat ulama ditekankan kalau dia hadir di lokasi itu dan ada Jumat, dia tetap kerjakan Jumat. Dianjurkan dia mengerjakan Jumat. Tinggal khilaf di antara ulama bagi musafir, apakah boleh menjamak Jumat dengan asar atau tidak boleh. Ini khilaf panjang lebar di antara ulama. Tapi kami cenderung dengan pendapat yang boleh menjamak antara Jumat dengan asar gitu ya. Karena dalil yang disampaikan oleh ulama yang berpegang pada pendapat ini mengatakan tidak ada bedanya antara Jumat sama duhur. Karena betul-betul Jumat itu pengganti duhur. Maka hukumnya sama dengan hukum duhur. Kalau duhur sama asar bisa dijamak, maka Jumat juga sama asar bisa dijamak. Ini dalilnya. Tentu ada pendapat yang lain mengatakan tidak bisa. Ya, Jumat kalau Jumat ya Jumat saja. Nanti asar dikerjakan di waktu asar. Tapi kami cenderung dengan pendapat tadi yang pertama yang kami sampaikan. Baik, pelajaran ketiga yang bisa diambil kedudukan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau menyampaikan kepada kita riwayat nomor 1134. Pelajaran yang keempat, pentingnya seseorang menjaga sholat sunnahnya di rumah. Ya. Di sini Nabi SAW sholat Jumat di masjid, kemudian setelah itu beliau menuju ke rumahnya lalu sholat di rumahnya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, sholat seseorang dari kalian paling afdal dikerjakan di rumahnya kecuali sholat wajibnya. Ini bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan, ibu ya, tetap lebih afdal wajib dan sunnah di rumah. Tapi kalau bagi laki-laki, yang wajib di masjid, yang sunnah di rumah. Dan ada hadis yang menjelaskan sholat sunnah yang dikerjakan di rumah itu bisa mendapatkan 25 kali lipat pahala dibandingkan sholat di masjid gitu ya. Jadi kalau tidak darurat banget gitu ya, tidak terdesak sekali, sebaiknya laki-laki itu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah di rumah, baru dia sholat wajib di masjid. Tapi kalau dia khawatir kehilangan sholat wajib, kehilangan sholat pertama, jangan. Misalnya musola dekat rumah atau masjid itu cepat sekali iqamahnya, maka kita tetap ke masjid, bapak ke masjid dulu, nanti sholat qobliyah di sana, nggak ada masalah gitu ya. Kalau masih keburu, kita tahu misalnya, oh di sana durasinya 10 menit. Pas selesai azan dan dekat, misalnya kayak rumah ini sama musola di depan, misalnya dekat banget, maka itu nggak ada masalah, kita sholat di rumah dulu. Ya. Kalau ba'diyah umumnya tidak ada alasan untuk tidak sholat di rumah ya, kecuali memang kita dari masjid langsung jalan ke acara misalnya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau enggak, maka sebaiknya kita memilih untuk sholat di rumah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW.